Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan pembelajaran Penjas Orkes, di mana kali ini saya akan menjelaskan tentang organisasi pertandingan, di mana satu pertandingan tidak hanya satu kepengurusan, di mana di sana ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya ada komisi perwasitan, komisi pertandingan. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang bagan atau yang membuat bagan pertandingan. Di sana ada satu kepanitiaan, sama halnya ada koordinator dan lain sebagainya. Untuk menjadi pertandingan sukses, di sana jelas ada yang pertama adalah perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan terakhir adalah laporan, di mana kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar. Dalam hal ini yang akan saya jelaskan tentang organisasi pertandingan di bawah naungan organisasi pertandingan atau komisi pertandingan. Nah, kemudian satu alat yang akan menjadi bahan untuk terlaksananya pertandingan, di sini harus ada bagan, ya. Di antaranya yaitu sistem gugur, ya. Sistem gugur. Jadi satu kali main kalah itu tidak bisa bertanding lagi, ya. Beda lagi dengan saling ketemu, ya. Itu yang harus diperhatikan di sini dalam membuat bagan pertandingan sistem gugur. Yang pertama ada rumus 2 pangkat N. 2 pangkat N. Di mana 2 pangkat N itu 2, kemudian 4, kemudian 8, 16, dan seterusnya. Sehingga kalau jumlah peserta ada pada saat atau di termasuk 2 pangkat N, misalnya 2, kemudian 4, kemudian 8, dan 16, makanya di sini ada sistem yang disebut by. Apa yang disebut by? By itu bila satu peserta dia masuk atau mendapatkan by, itu satu keuntungan buat peserta tersebut, sehingga dia menang tanpa bertanding, ya, menang tanpa bertanding. Jadi dia masuk ke babak kedua atau babak berikutnya. Kita langsung saja pada contoh bagan. Misalnya ada peserta, jumlah pesertanya 4, misalnya ada 4. Untuk mencari by, di mana jumlah peserta dikurangi rumus ini, ya, yang mendekati ke jumlah peserta. Misalnya 4, ya, 4 dikurangi 4, yang paling dekat, yang lebih besar adalah 0. Berarti kalau jumlah peserta 4 itu tidak ada yang by, ya. Sama, 2 juga tidak ada yang by, 8 juga tidak ada yang by. Salah satu contoh misalnya saya akan membuat bagan pertandingan yang jumlah pesertanya 4. 1, 2, 3, 4, ya. Nah, ini bertanding babak penyisihan, babak penyisihan, babak penyisihan, ya. 1 melawan 2, 3 melawan 4. Siapa yang menang? 1 dan 2, kemudian 3 dengan 4, siapa yang menang? Ketemu lagi yang menang dengan yang menang sehingga ada juara. Nah, bagaimana kalau seandainya jumlah pesertanya tidak termasuk ke rumus ini, ya? Salah satu contoh yaitu misalnya ada jumlah peserta 5, ya. Nah, 5 peserta di sini pasti ada yang by. Apa sebabnya? Karena tidak termasuk ke rumus ini, ya. Misalnya 5
kemudian 3, kemudian 6 walaupun genap tetap harus ada by. 9 dan selanjutnya. Kecuali kalau jumlah pesertanya masuk rumus ini ya. Misalnya 5. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau membuat bagan pertandingan sistem gugur, yang paling utama kita akan mencari by dulu dari jumlah peserta 5. Misalnya 5. Nah, tadi saya katakan bahwa diambil dari rumus ini yang paling besar dari jumlah peserta. Nah, kalau jumlah peserta 5 berarti 8 dikurangi jumlah peserta sama dengan 3. Nah, ini yang termasuk by. Jadi kalau jumlah peserta 5, yang by-nya harus ada 3. Salah satu contoh misalnya kita teruskan di sini ya. Kita teruskan di sini. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa yang mendapat by itu, yang mendapatkan by itu peserta itu masuk ke babak berikutnya. Jadi menang tanpa bertanding. Nah, kita contohkan 5 peserta. Yang paling pertama kita mencari by. Ya. Karena tadi sudah mendapatkan yang by 3, sehingga by itu tadi sudah dikatakan bahwa dia bertanding atau menang tanpa bertanding, maaf. Dia masuk babak kedua. Yang pertama biasanya menempatkan by itu di atas, kemudian ke bawah, ke atas lagi sehingga adil ya. Yang kedua by panjang ya, karena dia masuk babak berikutnya. Yang ketiga ke atas lagi, yang peserta 2. Nah, yang 3 dengan yang 4 dia mendapatkan babak penyisihan. Ya, bertanding dulu. Siapa yang menang baru masuk babak berikutnya, babak kedua. Sehingga 1 melawan 2 nggak apa-apa, by dengan by ya. Kemudian setelah babak berikutnya, babak pertama 3 dan 4 ada yang menang, sudah bertanding sehingga ketemu dengan 5. Misalnya yang dapat atau yang menang di sini 3 ya. Nah, sehingga 1 melawan 2 siapa yang menang, kemudian pemenang 3 dan 4, 3 yang menang melawan yang by 5 ya, peserta yang nomor 5 bertanding, kemudian siapa yang menang. Nah, ini kalau jumlah pesertanya 5 ya. Nah, kemudian sama yang lain juga, kalau seandainya jumlah peserta 7 ya. Coba saya akan bertanya, kalau jumlah peserta 7 berapa yang baik? Betul ya. Lihat ke sini 8 dikurangi jumlah peserta 7, yang baiknya adalah 1. Kemudian saya akan bertanya lagi, bagaimana kalau jumlah pesertanya 10 ya. 10 berarti yang diambil adalah yang paling besar dari jumlah peserta, yaitu 16 dikurangi 10 sehingga hasilnya 6, itulah yang mendapatkan by 6 ya. Jadi 6 peserta mendapatkan by. Satu kali lagi, kalau misalnya jumlah pesertanya 7, berapa yang baik? 1. Betul. Dari mana 1? 8 dikurangi jumlah peserta 7. Nah, itu saja barangkali nanti untuk jelasnya kita lakukan di pertemuan di kelas. Ini hanya penghantar saja, di mana pembelajaran online ini perlu lebih giat lagi, perlu lebih diamati lagi sehingga kalian bisa dipahami atau dimengerti bahan ajar seperti bagan pertandingan seperti ini, sistem gugur. Itu saja untuk kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan kalian bisa memahami dan mengerti, dan ini adalah bekal untuk kalian nanti pada saat hidup di masyarakat. Banyak contoh orang-orang yang dia bisa bertanding tapi tidak paham tentang sistem gugur atau bagan pertandingan sistem gugur, sehingga kalau tidak paham, tidak mengerti, bisa dirugikan oleh panitia ya. Makanya di sini menempatkan misalnya jumlah peserta ini, peserta apa ini apa. Nah, kalau paham kita bisa
mengerti atau bisa protes kalau seandainya satu saat kita dirugikan oleh panitia. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.